Pak Sandi. Ye. Pak Sandi. Ye. Kasih jadi host sekali lagi nih. Keluar lagi tadi. Sudah Pak, sudah. Sudah jadi host. Oh iya, makasih Pak. Iya. Terutama dari kita lanjut. Jadi mohon maaf kepada anak sekalian kalau terputus karena saya lihat di rumah ini kurang bagus jaringan. Padahal kita sudah ada WiFi tapi jaringannya masih kurang bagus. Selalu hilang-hilang. Oleh karena itu saya mohon maaf ketika videonya terputus. Jadi berbicara tentang sumber daya alam, negara kita ini sangat kaya. Terutama mengenai masalah bahan tambang. Seperti kelas 8B, ini saja namanya siapa, semua tinggal dipilih. Tetapi walaupun demikian, tidak ada daerah yang sanggup untuk memenuhi semua kebutuhannya tanpa berinteraksi atau berhubungan dengan daerah yang lain. Jadi antara satu daerah dengan daerah yang lain itu masing-masing ada keunggulan dan ada keterbatasan. Karena ada keunggulan dan ada keterbatasan, maka setiap daerah itu harus melakukan interaksi agar kebutuhan suatu daerah dapat dipenuhi. Sebagai contoh, daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Di pegunungan itu yang dihasilkan itu adalah mayoritas sayur mayur dengan buah-buahan. Sementara di pesisir itu mayoritas yang dihasilkan adalah ikan sebagai hasil tangkapan, sebagai mata pencaharian penduduk di pinggir laut atau penduduk nelayan. Karena kedua daerah ini tidak ada atau kurang hasilnya untuk dikonsumsi, maka mau tidak mau dia harus saling interaksi agar kedua daerah ini tercukupi masing-masing kebutuhannya. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Hal ini akan menimbulkan terjadinya permintaan dan penawaran serta barang tertentu tergantung pada kebutuhan. Dengan demikian terjadilah perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Aktivitas perdagangan terjadi jika ada produk yang dihasilkan oleh satu daerah, lalu kemudian daerah lain mereka tidak menghasilkan, maka secara otomatis dia harus berinteraksi agar kedua daerah itu tercukupi kebutuhannya. Kita lanjut. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Di mana pelaku-pelaku ekonomi antara lain rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah. Serta rumah tangga luar negeri. Jadi ada 4 pelaku ekonomi itu. Yang pertama rumah tangga keluarga, yang kedua rumah tangga perusahaan, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Kita masuk di yang pertama,
rumah tangga, keluarga, atau konsumen, atau RTK, atau yang biasa disingkat RTK. Rumah tangga keluarga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun dalam keluarga itu. Rumah tangga keluarga juga memiliki berbagai faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain tenaga kerja, barang-barang modal, dan harta seperti tanah dan bangunan. Selanjut, penghasilan sebuah rumah tangga sebagian besar dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dengan segala macam keperluannya sehari-hari. Lalu kemudian kita lanjut rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Jadi rumah tangga perusahaan ini selalunya berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Itu tujuan utamanya. Kemudian kita lanjut. Rumah tangga perusahaan membeli atau mempekerjakan sumber daya atau faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga dan membeli bahan-bahan serta peralatan, misalnya mesin-mesin yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu atau untuk memproduksi sesuatu. Rumah tangga perusahaan menghasilkan dan menjual barang berupa dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rumah tangga konsumen. Rumah tangga perusahaan harus membayar balas jasa kepada faktor-faktor produksi atau sumber-sumber daya yang dipakainya berupa sewa, bunga, upah atau gaji. Kemudian selanjutnya rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah adalah pihak yang menghasilkan dan konsumsi barang dan jasa. Ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya perekonomian. Jadi rumah tangga pemerintah ini, di samping dia mengontrol jalannya perdagangan, juga menghasilkan barang dan juga menggunakan barang atau mengkonsumsi barang. Jadi ketika pemerintah melaksanakan tugasnya dalam rangka untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, maka mau tidak mau itu menggunakan barang dan jasa. Maka dia disebut sebagai konsumen. Seperti kalau memberikan pelayanan berupa surat, maka dia harus membeli kertas dari perusahaan kemudian diberikan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, dia harus juga mengontrol jalannya perekonomian. Mengapa? Karena kalau dia tidak kontrol, tidak tertutup kemungkinan ada barang-barang yang subsidi yang bisa harganya masyarakat tidak mampu beli. Atas dasar itu dia kontrol. Kalau harganya mahal, ada kemungkinan pemerintah memberikan subsidi agar harganya itu bisa di bawah harga ketika tidak subsidi.
tujuan rumah tangga pemerintah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian sumber penerimaan rumah tangga pemerintah antara lain pungutan pajak yang ditarik dari rumah tangga perusahaan maupun rumah tangga keluarga. Yang kedua, penerimaan bukan pajak seperti retribusi. Yang ketiga, pinjaman atau utang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga, yang keempat, penciptaan uang. Dan yang kelima, bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya, terutama dari segi sumber daya alam. Kemudian kita akan kaya sumber daya alam, tetapi dari segi sumber daya manusia kita masih sangat kurang, sehingga sumber daya alam yang kita kelola itu masih banyak atau masih kita membutuhkan orang-orang dari luar dipekerjakan dalam rangka untuk mengelola sumber daya alam itu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, belajarlah dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjadi pemuda Indonesia yang berprestasi, sehingga kekayaan alam kita itu yang melimpah ruah bisa kita kerjakan tanpa bantuan orang dari luar. Sehingga kekayaan alam itu bisa memberikan kemakmuran untuk seluruh warga negara Indonesia. Kemudian kita masuk di sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Yang pertama itu Pulau Sumatera. Dalam hal ini yang saya akan bahas per pulaunya saja. Saya tidak akan rinci untuk setiap provinsi, tetapi saya akan coba apa-apa yang dihasilkan antar satu pulau dengan pulau yang lain. Untuk Pulau Sumatera, sumber daya alamnya beserta hasil olahannya antara lain semen, pupuk, minyak bumi, emas, perak, kertas, timah, batu bara, granit, tenunan, bauksit, karet, kopi, dan yang lain-lain. Itu untuk Pulau Sumatera. Untuk Pulau Jawa, sumber daya alamnya beserta hasil olahannya pupuk, tekstil, kayu lapis, susu, teh, semen, beras, baja, pipa, batik, perkapalan, rokok, emas, perak, dan lain-lain. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, sumber daya alamnya beserta dengan hasil olahannya bauksit,
minyak kelapa, intan, rotan, karet, minyak bumi, batu bara, biji besi, kayu lapis, gas alam cair, tenunan, kristal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, sumber daya alamnya beserta dengan hasil olahannya antara lain tenunan, semen kupang, mangan, minyak cendana, emas, dan perak. Lalu kemudian Pulau Sulawesi, minyak kelapa, marmer, emas, mangan, gips, kayu, biji besi, nikel, mika, aspal, kapur, tembaga, dan tekstil. Kemudian untuk Pulau Ternate, emas, minyak bumi, minyak kayu putih, nikel, dan asbes. Sementara yang terakhir untuk sumber daya alam dan hasil olahannya yaitu Pulau Irian. Yang pertama itu minyak bumi, kayu, kayu lapis, kayu gelondongan, emas, perak, aluminium, asbes, tembaga, dan lain-lain. Itulah sumber daya alam dan hasil olahan yang ada di beberapa pulau di Indonesia, terutama di pulau-pulau besar itu. Dengan memperhatikan ini, dari beberapa daerah ada produk yang mayoritas daerah menghasilkan. Tetapi walaupun demikian, contoh emas, hampir semua pulau menghasilkan. Tetapi walaupun bagaimana karena tidak ada satu daerah yang persis sama dengan daerah yang lain, dalam artian bahwa sekalipun sama dia punya mungkin bahan tambang, tetapi masyarakat yang mempergunakan di situ ada daerah yang lebih banyak, ada daerah yang padat penduduknya, ada daerah yang kurang penduduknya, sehingga yang banyak penduduknya itu otomatis banyak memerlukan. Sehingga ketika kurang, maka dia harus berinteraksi dengan pulau yang lain atau daerah yang lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada dalam daerah itu. Anak-anakku sekalian, setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda. Aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan tidak dapat dilepaskan dari produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi itu akan berjalan jika ada pelaku ekonomi. Caranya sih, saya kasih keluar. Stop share.
Stop share. Anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan materi ini bahwa tidak ada suatu daerah yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa berinteraksi dengan daerah yang lain. Begitu pula dengan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa berinteraksi dengan orang lain. Lalu kemudian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya itu, dia harus berinteraksi melalui perdagangan. Itulah sekedar sebagai kesimpulan dari materi ini. Sebagai tugas kita hari ini, coba dibuka pada buku paket halaman 140. Halaman 139. Di situ ada tertulis nama, kemudian daerah penghasil, pemanfaatannya. Jadi nama sumber daya alam, lalu kemudian daerah mana yang menghasilkan, lalu kemudian apa manfaat dari hasil bumi itu. Dikerjakan kemudian dikirim lewat WA pribadi saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cara kita bahwa ini yang hadir.